Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di rumah. Pada hari ini senang sekali bisa berjumpa kembali lewat saat teduh GPDI Mahanaim. Mari kita akan melihat dan kita akan menikmati saat teduh bersama, dan kita mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Hari ini kami mau bersaat teduh dengan Engkau. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu Engkau ada bersama dengan kami, sehingga kasih-Mu, kemurahan dan kebaikan-Mu itu nyata di sepanjang hidup kami. Kami memulai saat teduh kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu ketika merasa dilupakan. Ayat yang akan kita baca pada saat ini ada di dalam Ibrani 13 ayat 5b, dikatakan demikian. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara merasa di mana saudara adalah orang yang dilupakan? Tetapi lewat firman Tuhan ini diingatkan, Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, orang tua kita, ibu, bapak kita, bisa saja dia lupa dengan kita. Saudara mungkin punya masa-masa kecil yang sungguh di mana saudara merasa pribadi yang dilupakan oleh kedua orang tua saudara. Atau juga saudara adalah seorang teman yang dilupakan oleh sahabat. Saudara dilupakan oleh saudara-saudara yang terdekat dengan saudara. Dan bahkan mungkin saudara merasa bahwa Yesus meninggalkan saudara. Yesus sudah lupa dengan saudara. Tetapi ingat saudara bahwa manusia, orang yang terdekat dengan kita, dia bisa lupa dengan kita. Dia bisa meninggalkan kita. Dia bisa membiarkan kita. Tetapi ingat, Yesus, Dia tidak pernah melupakan saya dan saudara. Dia ingat kita. Dan saudara, tidak heran tadi di Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Dia katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Hari ini kita mau belajar dari pribadi Daud. Daud, dia pernah merasa bahwa Tuhan melupakan dia. Kita lihat itu di Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini kita melihat ketika Daud dia merasa dilupakan oleh Tuhan. Kita belajar saudara dari Daud ini. Yang pertama, ketika dia merasa Tuhan melupakan dia belajar mengingat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika dia merasa, dikatakan dalam ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3, dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku? Tetapi ayat 6, aku kepada kasih setiamu aku percaya. Saudara, penting sekali ketika kita merasa dilupakan. Belajar daripada Daud, dia ingat kepada kasih setia Tuhan yang membuat dia kembali imannya bangkit, kepercayaannya bangkit. Walaupun dia sempat berkata berapa lama lagi ini ada kata-kata ini ada sampai 4 kali di dalam pasal ini. Tetapi
Ketika hatinya percaya kepada Tuhan, maka dia tahu, dia katakan bahwa dia yakin bahwa tetap Tuhan ada di dalam hidupnya, bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakannya. Nah, yang terkasih, dalam Mazmur 27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, jangan bersedih hati ketika orang tua melupakanmu. Pada hari ini dia mau bekerja dalam hidupmu. Dia katakan, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan engkau, meninggalkan aku, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, meninggalkan kita, tetapi dia menyambut kita. Yusuf, dia pernah juga dilupakan oleh juru minuman. Juru minuman berjanji, berapa banyak orang mungkin berjanji kepada saudara, tetapi janji itu tinggal janji. Tetapi kita boleh lihat bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada Yusuf. Haleluya, sayang terkasih, kita juga belajar ketika kita merasa dilupakan, maka yang kedua, biarlah mata kita tetap bercahaya. Ayat yang keempat dan yang kelima, Mazmur 13 ayat 4 dan 5 dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Sayang terkasih, ketika kita merasa kecewa, ketika kita merasa tidak berdaya, hati-hati, musuh akan senang, musuh akan bersorak-sorai seperti yang dialami oleh Daud. Tetapi di sini kita boleh melihat Daud, dia tidak membiarkan keadaan ini berjalan begitu lama, tetapi dia katakan dalam doanya, pandang kiranya Engkau Tuhan, pandang kepadaku Tuhan, buat mataku bercahaya. Artinya apa? Artinya di sini saudara, bahwa kita mau belajar ketika Tuhan mencelikkan mata kita, membuat mata kita bercahaya, maka kita mau memandang segala sesuatu itu pasti indah pada waktunya. Ketika mata kita memandang kepada Tuhan, kita yakin bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, dan Tuhan buat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Yakinilah itu, belajar memahami Tuhan, belajar mengerti cara kerjanya Tuhan, belajar untuk setia kepada Tuhan, dan minta kita kepada Tuhan agar mata kita dicelikkan dan kita terus selalu memandang kepada Dia. Yang ketiga, saudara dikasih di sini, yang ketiga, supaya kita tidak merasa dilupakan, maka kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 bagian B, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, di situ kita dapat memuji Dia. Ingat kemurahannya, di situ kita dapat katakan, Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini belajar kepada firman Tuhan, Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada pada hari ini, yang menikmati saat teduh bersama. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati saudara, dan saudara menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Haleluya, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah pribadi yang luar biasa. Orang lain, orang terdekat dengan kami mungkin bisa melupakan kami, membuat kami kecewa. Tetapi janji firman-Mu ya dan amin, bahwa Engkau tidak pernah melupakan kami, bahwa Engkau tidak pernah melupakan aku, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan aku, Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Aku mau belajar seperti Daud, berharap kepada kasih setia-Mu, dan aku percaya bahwa Yesus yang kita sembah, bahwa Yesus yang kami sembah, bahwa Yesus yang kami puji adalah Yesus yang luar biasa, yang mengasihi kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.